Selamat sore, kita kembali di KPL Online Tamrin pada sore hari ini. Bersama dengan saya, Obey Sianipar, kita akan membahas kembali seri kita mengenai kepastian akan masa depan, yaitu tentang nubuatan ya. Ini sesi yang terakhir, sesi yang keempat. Sebelumnya kita telah membahas 3 sesi. Sesi yang pertama adalah tentang Tuhan kita, Tuhan yang tahu masa depan. Sesi yang kedua tentang menafsirkan nubuatan. Lalu sesi yang ketiga kita studi kasus tentang Daniel pasal yang kedua, tentang mimpi Nebukadnezar dan patung ya. Nah, itu sudah kita banyak bahas bahwa kita tahu bahwa sekarang ternyata kita hidup di akhir zaman. Karena kita sudah mau masuk di kaki ya. Sudah kaki yang tidak mau bersatu lagi tuh. Bangsa Eropa tidak mau bersatu, tinggal batu datang dan kerajaan Tuhan datang ke dunia. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Nah, jadi sesi yang keempat ini saya akan membahas tentang apa? Saya akan membahas apa yang harus kita lakukan bila kita sudah hidup pada akhir zaman. Nah, apa itu? Yang salah satu yang paling penting, yang adalah judul dari sesi keempat kita adalah doa perantaraan pada akhir zaman. Doa perantaraan, nama lainnya adalah bahasa Inggrisnya intercessory prayer. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita boleh berdoa bersama dulu ya. Oke, mari kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Engkau mengumpulkan kami untuk belajar tentang firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Sekarang Engkau mengungkapkan kepada kami tentang apa yang akan terjadi pada masa depan, bahwa kami telah hidup di akhir zaman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mempelajari tentang apa yang harus kami lakukan pada akhir zaman dan bagaimana cara melakukan doa perantaraan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, kita akan mulai. Sekarang saya akan mulai juga dari kisah Daniel. Jadi doa perantaraan itu ada banyak ya. Sebenarnya bukan cuma di Daniel doang. Doa perantaraan itu seperti apa sih? Doa yang istilah kita menengahi. Seperti itu ya. Misalnya kayak Musa. Musa itu dibilang intercessory juga. Dia menengahi ketika bangsa Israel mau dihancurkan oleh Tuhan karena telah memberontak. Tapi Musa menengahi. Nah, Daniel pun juga seperti itu. Ada doa perantaraan yang mengantarai. Nah, biasanya juga adalah mengantarai antara orang berdosa dengan Tuhan. Nah, itu terdapat di mana? Doa itu ada di Daniel pasal yang ke-9. Jadi seperti biasa, saya berharap saudara-saudara sudah memiliki Alkitab di depan saudara. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Daniel pasalnya yang ke-9. Ini akan seru saudara, jadi mending Alkitabnya dibawa. Kita baca Daniel pasal 9. Judul perikopnya doa Daniel ya. Daniel pasal 9 ayat yang pertama, saya bacakan. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, ini menarik. Berarti Daniel mempelajari firman Tuhan, dia mempelajari nubuatan. Nubuatan siapa? Nubuatan Yeremia, khususnya tentang nubuatan Yeremia tentang apa? Nubuatan 70 tahun Yeremia. Jadi Daniel pada saat itu aja sudah mempelajari nubuatan. Kita pun juga harus belajar nubuatan seperti Daniel. Nah, ini nubuatan Yeremia apa sih? Nubuatan 70 tahun. Jadi sebelum kita masuk ke doa perantaraannya, kita lihat dulu tentang nubuatannya. Jadi biar mengerti sedikit. Itu ada di Yeremia pasal yang ke-25. Yeremia pasal yang 25, ayatnya yang ke-11, kalau nggak salah ya. Oke, betul. Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11. Jadi ini kitab Yeremia adalah nabi. Dia ada hidup di zaman terakhir. Jadi 4 raja terakhir Yehuda lah ya. Itu sebelum betul-betul Yerusalem jatuh dan bangsa Yehuda atau bangsa Israel dibuang ke Babylon. Di sini nubuatan Yeremia. Ayat 11, pasal 25. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Lalu ayat 12, kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Ya, masih bisa dilanjutin, tapi kurang lebih intinya itu. Jadi Yeremia telah menubuatkan 70 tahun. Nah, banyak orang Kristen pun sekarang bingung, 70 tahun ini dimulainya dari kapan, berakhirnya kapan? Apa benar 70 tahun? Karena kalau dilihat Israel atau Yehuda, pembuangannya nggak sampai 70 tahun. Yang ini masih belajar sejarah biar ngerti. Jadi pembuangan Israel di Babel tidak 70 tahun.
Makanya banyak yang bingung, bahkan di kitab Hagai dan Zekaria, semua pada bingung, oh ini belum waktunya bangun bait suci, soalnya belum waktu 70 tahunnya belum sampai. Nah itulah bahayanya kalau salah mengerti nubuatan, karena tidak tahu menghitung awalnya apa, akhirnya apa. Jadi banyak orang Israel pada zaman Hagai Zakaria, yaitu ketika orang pembuangan itu kembali ke Yerusalem, mereka menunda-nunda membangun bait suci karena merasa 70 tahunnya belum berakhir, karena salah perhitungan. Nah makanya penting untuk kita bisa mengerti perhitungan yang benar dalam suatu nubuatan. 70 tahunnya itu dimulai dari kapan? Ini bicara tentang penjajahan bangsa Israel oleh Babylon. Kita baca dengan teliti. Itulah pentingnya membaca nubuatan dengan sangat teliti. Pasal 25 ayat 11 dikatakan apa? Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun. Jadi ada katanya bangsa-bangsa ini, bukan Israel, karena kenyataan Israel tidak sampai 70 tahun dalam penjajahan di Babylon ya. Bangsa-bangsa ini, berarti ini lagi ngomongin apa? Masa pemerintahan Babylon berkuasa itu 70 tahun. Jadi Babylon itu berkuasa sebelum Yerusalem itu jatuh. Persisnya kapan? Ketika bangsa Babylon mengalahkan Assyria. Raja Assyria terakhir itu dikalahkan di Battle of Haran. Nah ini mesti belajar sejarah. Battle of Haran itu juga ada loh di Alkitab. Itu ketika Yosia ya menghalangi Raja Mesir. Tapi saya nggak mau bahas itu. Tapi itu terjadi adalah Battle of Haran ketika akhirnya Babel mengalahkan raja terakhir Assyria. Raja Asyur yang terakhir ya. Disitulah dimulainya. Itu tahun berapa? Tahun 609 sebelum Masehi. Ini bisa Google kalau saudara tidak yakin, di Google aja itu 609 sebelum Masehi. Dan berarti kalau itu 609 Masehi, 70 tahun kemudian kapan? 609 dikurang 70. Karena ini kan sebelum Masehi ya, jadi kurang. Jawabannya 539 sebelum Masehi. Dan kapankah itu? Ternyata tahun 539 Masehi. Persis hitungan 70 tahun nubuatan Yeremia, berarti ini betul-betul nubuatan dari Tuhan ya. Ternyata betul 70 tahun lamanya bangsa Babel berkuasa. Di akhir 70 tahun itu sudah kita bahas di sesi yang sebelumnya. Intinya apa? Dalam pemerintahan Belshazzar, Babylon jatuh dan digantikan oleh Media Persia. Jadi dikalahkan oleh Media Persia. Nah, jadi tahun pertama Cyrus berkuasa atau Raja Persia berkuasa di sini dengan nama Darius. Tahun pertama Raja Persia itu berkuasa, itulah akhir dari 70 tahun. Nah, tadi kita balik lagi ke Daniel pasal yang ke-9. Tadi Daniel pasal 9 kapan itu? Tahun pertama pemerintahan Darius. Nah, jadi ada yang bilang namanya Cyrus tapi nama lainnya di sini Darius ya. Bukan Darius yang lain lagi. Jadi banyak yang Raja Persia namanya Darius, tapi ini Darius yang Cyrus. Jadi ini pada tahun pertama Raja Persia memerintah setelah mengalahkan Babylon. Berarti 70 tahunnya apa? Tahun ke-70 dari nubuatan itu adalah saat ini juga. Karena Daniel mempelajari, oh inilah 70 tahunnya, mesti segera terjadi dong, pembuangan harus selesai secepatnya. Karena ini kan sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui Yeremia. Karena itulah Daniel berdoa. Supaya apa? Supaya nubuatan itu terjadi. Ya memang kalau nubuatan udah pasti terjadi, tapi kan harus ada yang mengantarai. Nah itulah Daniel. Jadi memohon ampun sehingga orang-orang yang dibuang, orang Israel dalam pembuangan bisa kembali pulang. Itulah kenapa Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba kita baca isi doa dari Daniel ya. Kita lanjutkan di ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Ini pasal 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi doanya sangat serius ya. Puasa mengenakan kain kabung. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang telah memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Dia mengatakan kami ya. Jadi dia meskipun berdoanya sendiri, tapi dia mewakili. Nah inilah intercessory, mengantarai umat Israel. Kami, jadi mengakui dosa itu penting dalam doa perantaraan. Kami telah bersalah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya nggak bahas semuanya ya, tapi intinya inilah doa perantaraan. Memohon ampun buat orang-orang lain. Sama seperti apa? Tadi saya katakan di depan, seperti Musa ya. Jadi bangsa Israel pada saat zaman Musa mau dihabiskan oleh Tuhan karena mereka memberontak, tapi Musa berdiri dan menengahi. Ya Tuhan, jangan dihancurkan
Lebih baik aku saja tidak ada di catat di buku kehidupan. Luar biasa ya. Jadi doa pantaran adalah doa yang ada apa? Ada self-sacrifice. Doa yang apa? Yang istilahnya demi terjadi sesuatu, saya siap berkorban. Jadi doa yang ada pengorbanan demi orang lain. Ya, kuncinya dua tadi ya. Demi orang lain, bukan demi diri kita. Dan yang kedua adalah saya siap berkorban demi mereka. Nah, itulah doa intercessory sebenarnya. Nah, di sini kita baca tentang Daniel. Tadi Daniel mulai berdoa intercessory, doa perantaraan untuk bangsa Israel karena nubuatan sudah mau tergenapi, tapi sebelum kelihatan bakal tergenapi gitu ya, makanya dia berdoa. Nah, pengorbanan Daniel apa? Apa pengorbanan Daniel? Oh, kita baca, oh dia berpuasa, berkabung dengan abu. Apakah itu pengorbanannya? Ya, mungkin ya, tapi sebenarnya lebih dari itu. Itu menariknya kalau kita baca kisah Daniel. Kisah Daniel bagian-bagian belakang itu tidak berurutan. Bisa dilihat di awal pasalnya, tapi tahun. Jadi emang tidak berurutan. Tapi saudara bisa baca Daniel pasal yang ke-6. Ini kisah favorit orang Kristen. Biasanya kisah anak-anak ya. Kisah anak-anak ada cerita Daniel di Goa Singa. Itu ada di Daniel pasal 6. Ternyata Daniel 6 dan Daniel 9 berhubungan. Banyak orang nggak tahu karena habis Daniel 6 ada 7, 8. Ceritanya tentang yang lain. Daniel 9 dan Daniel 6 sebenarnya berhubungan. Tadi Daniel 9 dibilang tahun pertama ya. Raja Darius. Nah, sekarang coba kita lihat pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 1. Coba lihat di judul perikopnya, ini adalah Daniel di Goa Singa ya. Daniel pasal 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 100 bla 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 bla. Nah, jadi ini betul-betul awal-awal Darius baru berkuasa. Karena kalau kita baca di ayat sebelumnya di pasal 5 di pasal 5 sebelum betul-betul Persia baru mengalahkan Babylon kan. Jadi ini baru di awal kekuasaannya. Jadi ini tahun pertama juga. Jadi kejadian doa Daniel di pasal 9 itulah yang diceritakan di Daniel pasal 6. Apa yang terjadi di Daniel pasal 6? Saya nggak baca karena waktu kita terbatas, dan ini ceritanya sangat populer, saudara harusnya sudah tahu. Apa yang terjadi di Daniel pasal 6? Intinya banyak orang yang tidak suka dengan Daniel. Lalu mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Dan mereka tahu apa? Oh, Daniel kok belakangan ini suka berdoa. Oh, kita bikin aturan aja, sampaikan kepada raja. Raja bikin aturan nih, supaya untuk 1 bulan ini semua hanya boleh berdoa kepada Tuanku, tidak boleh berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Apa yang terjadi? Mereka mau menjebak Daniel. Apakah Daniel berhenti berdoa? Tidak. Daniel membuka pintu jendelanya di lantai atas kalau nggak salah, menghadap kepada Yerusalem. Itu budaya zaman itu ya, betul-betul menghadap ke Yerusalem karena berdoa ke tempel. Maksudnya tempelnya waktu itu sudah dihancurkan, bait sucinya. Tapi aturannya tetap seperti itu. Jadi Daniel berdoa 3 kali sehari. Doa yang sangat serius. Apa isi doa Daniel? Kalau kita cuma baca cerita Daniel atau kisah Daniel dalam Goa Singa, nggak pernah tahu isi doanya apa. Saya kasih tahu di sini. Isi doanya adalah Daniel pasal 9. Doa perantaraan. Doa demi bangsa Israel supaya bisa kembali ke Yerusalem. Supaya bisa membangun kembali bait suci. Disinilah setan bekerja. Melalui orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Oh, dia lagi banyak berdoa. Kita hentikan doanya. Jadi di sini ada peperangan, ada konflik yang sangat luar biasa. Ini great controversy antara Tuhan dan iblis. Jadi Daniel di sisi Tuhan berdoa supaya bangsa Israel bisa kembali pulang sesuai nubuatan 70 tahun. Tetapi iblis tidak ingin terjadi. Setan tidak ingin terjadi. Maka setan itu kan artinya accuser, penuduh. Oh, mereka masih berdosa, belum doa minta ampun, tidak boleh kembali. Istilahnya gitu. Jadi mau digagalkan doa Daniel ini. Jadi Daniel mau dibuat supaya tidak bisa berdoa dengan cara ini. Jadi di sini kita lihat pengorbanan Daniel. Ketika dititahkan di Daniel pasal 6, oh tidak boleh ada yang berdoa selain kepada raja. Tapi apakah Daniel mengikuti titah itu? Tidak. Dikatakan di Daniel pasal 6, di pasal 6, Daniel terus berdoa. Siap menanggung segala resikonya. Itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Daniel demi doa perantaraan itu, demi orang Israel. Apa yang terjadi? Singkat cerita, saudara sudah tahu, karena ini cerita untuk anak-anak sebenarnya biasanya populer sekali. Karena dia terus berdoa, akhirnya dilaporkan kepada raja, ini ada yang melanggar titah. Akhirnya mau tidak mau apa? Raja terpaksa membuang Daniel ke Goa Singa.
Itulah pengorbanan Daniel. Tetapi di sini kita bisa pelajari ternyata dalam doa perantaraan Tuhan melindungi mereka yang tetap berdoa. Mereka yang tetap berdoa, dilindungi Daniel dari singa-singa itu, ditutup mulut singa itu. Karena Daniel doanya tetap setia. Dia tetap setia berdoa kepada Tuhan demi orang Israel. Sehingga apa? Sehingga orang Israel bisa kembali ke tanah perjanjian. Ini menarik, karena kalau kita baca kan apa? Kita baca di akhir dari 2 Tawarik, atau bahkan di awal Ezra, dibilang apa? Pada tahun pemerintahan Sirus, orang Israel boleh pulang. Kenapa boleh pulang? Kok begitu? Kok tidak begitu saja? Nggak dijelaskan kenapa ya. Tapi kalau kita baca kisah Daniel, kita bisa menerka. Oh, karena ketika Daniel tidak dimakan singa, itu mujizat. Rajanya sadar. Wah, ini luar biasa. Akhirnya apa? Orang Israel silakan pulang. Dilakukanlah sesuai nubuatan. Jadi justru dengan doa yang tidak henti, doa Daniel yang tidak henti, yang serius dan setia dan perantara dan siap berkorban, justru itulah yang menjadi media agar nubuatan itu terpenuhi. Nah, ini menarik ya. Jadi nubuatannya itu terpenuhi. Daniel selamat, dan itu menginspirasi raja berikutnya Sirus pada tahun yang sama. Apa? Oh, semua boleh pulang. Itu bisa dibaca di 2 Tawarik yang bagian belakang, atau bisa juga dibaca di Ezra pasal 1. Nah, kita nggak ke sana. Nah, tapi yang menarik apa sih? Sekarang kan kita bukan ngomong tentang yang lalu-lalu ya. Kita bisa bilang, oh itu kan dulu. Tapi menariknya, di akhir dari doa intercessory atau doa perantaraan Daniel, apa yang terjadi di Daniel pasal 9? Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tiba-tiba muncul satu nubuatan lagi. Jadi sebelumnya ada nubuatan 70 tahun. Setelah itu Daniel berdoa, tiba-tiba keluar nubuatan lain. Apakah itu? Kita buka Daniel pasal 9 ayat 20, yaitu adalah nubuatan 70 kali 7 masa. Nah, jadi sebelumnya nubuatan Yeremia 70 tahun, lalu untuk Daniel jadi di posisi tengah 70 kali 7 masa. Tapi 70 kali 7 masa ini tidak dimulai dari awal doa Daniel ya. Kita mesti baca 70 kali 7 masa. Nah, di sini dikatakan ayat 20 ya, pasal 9 ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa, mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku bicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Lanjut ya, biar lebih cepat. Lalu kayak 24 isinya ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini nubuatan tentang Mesias. Kalau saudara nanti ada kesempatan, saya tidak bisa bahas di sini karena panjang. Nubuatan 70 kali 7 adalah nubuatan Mesias. Karena di sini menghitung 70 kali 7-nya dimulai apa? Ayat 25. Awal dari 70 kali 7. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja adalah 7. Nah, itu lanjut terus. Tapi itu dimulainya kapan 70 kali 7? Dari ada decree atau perintah atau titah untuk pembangunan Yerusalem. Itu ada di Ezra pasal 7. Intinya adalah nanti di situ dikatakan tentang apa? Itu tentang membangun Yerusalem. Nah, nanti kalau kita belajar dari sejarah, karena itu ada catatannya, itu tahunnya kapan ada di Ezra. Itu kita pelajari itu adalah tahun 457 sebelum Masehi. Nah, nanti kita ikuti nubuatan 70 kali 7, ujungnya di kurang 3,5 tahun, itu ada di pasal 9 juga ya, 3,5 tahunnya. Itu adalah apa? Nubuatan Mesias yang menghapuskan dosa. 457 BC, lalu dihitung sampai 490 dikurang 3,5 tahun, itu sampai di tahun 30 AD atau 31 sekitar itu adalah tahun ketika Yesus disalib. Dan kalau nanti pelajari lagi Daniel pasal yang ke-8, ada nubuatan 2300 petang dan pagi. Mulainya juga sama dari 457 BC. Nanti itu kita sampai ke 1844, 2300 itu. 1844 itulah ketika terjadi apa? Nubuatan penyucian bait suci. Hari Raya Glafirat. Itulah pekabaran Advent sebenarnya. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah 1844 itu telah tiba, dan kita sebagai umat yang mengetahui ini, seperti Daniel yang mempelajari nubuatan Yeremia, kita mempelajari nubuatan Daniel, seharusnya kita melakukan doa perantaraan. Doa demi orang lain, bukan demi kita saja. Doa perantaraan itu adalah demi orang lain. Dan apa? Self-sacrifice, dengan pengorbanan. Apa itu maksudnya self-sacrifice? Ini ayat yang terakhir ya, karena mungkin saya waktunya hampir habis. Tapi self-sacrifice itu misalnya kita contoh,
Itu di Yakobus ya. Ini maksudnya sederhananya. Contohnya tadi saya kasih Daniel ya. Kita baca di Yakobus pasal yang kedua. Ini penting ya. Karena doa kalau cuma asal-asalan, cuma diomongan, tidak ada gunanya. Itulah kata Yakobus. Ya, Yakobus pasal yang kedua. Oke, ayatnya yang ke-16 ya. Atau ayat 15 nih. Yakobus 2 ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, artinya ini kayak berdoa gitu ya, selamat jalan, kenakanlah kainan panas dan makanlah sampai kenyang, soal mendoakan dia. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Tidak ada gunanya. Sekarang saudara mau mendoakan orang-orang lain. Ini udah akhir zaman, saudara. Saudara doakan orang lain, oh ya semoga mereka bertobat, semoga apa? Apakah saudara sudah melakukan sesuatu untuk mereka? Apakah saudara sudah mengabarkan kabar keselamatan kepada mereka? Dan apabila itu kebutuhan materi, apakah saudara sudah membantu orang-orang yang kekurangan di sekitar saudara? Ini sudah akhir zaman, waktunya sudah dekat. Saudara, jangan hanya berdoa, doa perantaraan adalah siap berkorban demi orang lain. Dan nubuatan itu akan terjadi seketika itu juga. Itulah yang kita pelajari dari Daniel pasal ke-9. Ya, sekian saja yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Kalau ingin belajar tentang nubuatan 77 masa atau 2300 petang dan pagi, nanti mungkin kapan-kapan ya, karena itu jauh lebih dalam dan perlu tabel dan angka-angka, karena cuma ngomong susah. Tapi pasti banyak sumbernya. Saudara bisa baik dan melakukan apa yang saudara doakan. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dan mengajarkan kepada kami apa itu doa perantaraan. Berkatilah kami supaya memiliki hati yang penuh kasih dan hati yang siap berkorban untuk sesama kami, khususnya pada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di seri-seri yang berikutnya. Shalom.